Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fauna. Fauna yang menjadi ciri khas Indonesia atau bahkan spesifik Indonesia. Apa itu? Yaitu yang sudah langka dan dalam kondisi merah. Jadi harus kita jaga bersama, jangan sampai punah. Apa itu? Kita bicara tentang badak atau rhino. Nah, kalau di kelapa sawit kita mendengar Oryctes rhinoceros karena ada culanya. Nah, ada culanya rhino. Inilah hewan rhino yang ada di Indonesia, meskipun yang di dalam layar background saya ini adalah jenis yang lain. Jadi nanti kita bahas satu persatu, baik secara umum maupun secara khusus. Jadi di Indonesia, kita mulai dari badak itu ada 5 jenis, nanti kita bahas ya perbandingannya. Jadi kalau ada 5 ini ya, 5 itu adalah yang pertama, yang untuk saya background ini adalah badak putih atau white rhinoceros atau bahasa latinnya Ceratotherium simum. Ini seperti hewan purbakala dulu yang sangat langka. Ya, ini badak putih ini distribusinya ada di Afrika. Nah, dari Afrika, dan cirinya ini untuk yang white rhinoceros ini merupakan badak yang terbesar di antara kelimanya. Ya, cirinya ya tadi itu cirinya mempunyai 2 cula. Ya, 2 cula, ukurannya itu bisa 3 ton. Nah, ini paling besar ya. 3,8 ton, besar, dan tingginya bisa 2 meter. Nah, memang badak ini termasuk hewan kedua terbesar, di kalahnya dengan gajah saja. Ini hewan kedua terbesar. Ini kita bicara yang badak putih, ya, ini di Afrika dengan ciri itu tadi ya. Kalau umumnya nanti kita bahas. Jadi distribusinya sebetulnya dari Afrika bagian selatan, juga bagian utara, juga Afrika bagian utara juga ada badak ini. Kemudian yang berikutnya, ini kalau di dunia ini jumlahnya cukup banyak, paling banyak 19.757 ekor. Nah, jadi di banyak negara di Afrika tentunya. Nah, itu tadi paling besar ukurannya tadi udah kita sampaikan ya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang badak hitam atau black rhinoceros, atau nama latinnya Diceros bicornis. Dari namanya sudah nampak, yaitu mengacu pada bicornis, ada 2 cula juga. Nah, bedanya dari segi warna, warnanya hitam, namanya black. Jadi ini jumlahnya 5.455 ya, sampai saat ini ya, perkiraannya data yang kami peroleh. Kemudian kalau dari segi posturnya, ini nomor 3. Jadi tingginya itu 170 cm dengan berat 1,4 ton. Jadi kalau yang white tadi besar, itu jadi 3,8 ton, ini 1,4 ton. Jadi nomor 3 lah ini. Kemudian jelas tadi dari Afrika ya. Nah, karena ciri umum dari Afrika ini adalah dia
tidak pandai berenang atau berenang dalam air kurang pandai. Jadi berbeda dengan yang dari Asia nanti. Nah, kan gitu. Nah, jadi jumlahnya sudah tadi, ukurannya juga sudah. Kemudian kita berlanjut ke badak Asia. Nah, badak Asia sekarang yang India dulu. Jadi Indian rhinoceros atau rhinoceros unicornis. Ya, unicornis. Jadi ini eh, badaknya juga bercula satu, tentunya di daerah Nepal dan India distribusinya. Jadi ini nomor apa ya? Ini nomor 2, termasuk yang besar juga, bisa tingginya 2 meter dan beratnya 3,2 ton. Ya, nomor 2 besarnya. Dan nanti ciri khas yang di India ini adalah kulitnya tuh tebal sekali, tebal. Makanya dia apa? Ini kan relatif tebal. Kelimanya ini yang paling tebal, sehingga tidak ada apa namanya predator. Lawannya cuma manusia. Nanti kita sampaikan fakta-fakta umumnya ya. Ya, ini yang distribusinya di India dan Nepal tentunya. Jumlahnya itu coba saya lumayan banyak, 3.752 individunya. Ini yang India ya. Kemudian yang ini yang akan banyak kita bahas, yaitu yang di Indonesia, yaitu ada badak yang paling terkecil di dunia, yang smalls. Jadi namanya Sumatran rhinoceros atau Diceracinus sumatrensis. Ya, ini badak yang terkecil dengan tinggi 150 cm dengan berat 950 sampai 1 tonan. Nah, ini yang paling kecil dan ini di bercula 2. Nah, bercula 2. Nah, jadi yang di Indonesia ini ada yang bercula 1 dan bercula 2. Jadi yang Sumatera itu tadi badak Sumatera itu sekarang bisa dilihat di apa ya, Taman Nasional Waikambas di Lampung. Itu di sana, dan jumlahnya sampai saat ini hanya sekitar 80 ekor. Sangat sedikit. Mari kita perbanyak badak ini, juga badak Sumatera ini. Ya, jadi termasuk yang paling kecil tadi ya. Nah, kemudian yang menarik lagi juga, kita itu sekarang dekat dengan sejarah-sejarah ini ya, badak Jawa atau Javan rhinoceros atau rhinoceros sondaicus. Ya, dari namanya kan tadi kita ketahui. Nah, tadi yang badak Sumatera adalah Diceracinus sumatrensis, berarti dari Sumatera, dan ini rhinoceros sondaicus. Nah, sebenarnya namanya badak Jawa, tapi sondaicus karena sampai terjepit, terpencil di ujung kulon, Taman Nasional Ujung Kulon di Banten ya. Ya, ini sebenarnya dulu juga distribusinya ya sampai Sumatera, Semenanjung Malaya, bahkan sampai India juga dulu. Makanya sana juga berculanya 1, dan sampai di Vietnam, dan beberapa tahun yang lalu yang terakhir di Vietnam itu sudah mati gitu. Jadi jumlahnya ini cukup menggembirakan. Kalau beberapa tahun terakhir itu laporannya sekitar 50 ya. Tapi saya lihat data terakhir sekarang udah ada nambah 1, nambah 2, sekarang 76. Nah, 76. Jadi yang bertambah dengan luasan yang demikian. Ya. Tetapi yang menjadi permasalahan ini, kalau ini agak besar sedikit, jadi tingginya 160 cm dan bisa beratnya 1,3 ton. Nah, tadi jumlahnya sudah, ya, kalau dari segi besarnya nomor 4 ya. Ini dari badak-badak yang ada nih kalau ini di ujung kulon tadi. Nah, kapan-kapan bisa kita lihat secara langsung. Cirinya apa? Badak bercula 1. Ya, badak berculanya 1 aja. Dan ini
yang menjadi concern sekarang ini adalah karena ini kan jumlahnya 70-an, kan daerahnya sempit, kawinnya itu saja, sehingga banyak diamati yang anaknya cacat karena kawin itu. Jadi harus membentuk populasi dengan perbaikan genetik yang berbeda. Ya karena ini sambil kita bahas ya. Untuk yang ini pemalu, yang badak Sumatera, badak Jawa ini kan dia hidupnya soliter, sendiri. Nah, makanya kalau ketemu Moansop itu langsung lari gitu. Jadi sangat sulit dilihat gitu. Sehingga perlu dipasang kamera untuk melihat badak ini. Jadi beberapa sifat badak tadi kan nomor 2 di dunia, ada culanya, ada cula 1, cula 2 ya tadi sudah kita jelaskan. Yang jadi ancaman adalah manusia karena untuk khusus di Asia itu culanya untuk medisin, untuk obat, itulah yang sering jadi pemburuan badak cula untuk pengobatan. Kemudian dia sering kulitnya tebal itu kan sering berkubang di dalam lumpur mat. Nah, jadi itu dibasahi apalagi kalau panas. Ya, itu untuk menghilangkan parasit, menghilangkan serangga, sehingga sering dipencoloki manuk, kan gitu, burung kan gitu. Kemudian ini indera anaknya kurang bagus, tapi bagus di dalam penciuman. Dari jarak berapa, 200 meter udah tahu kalau ada manusia ya. Indera pendengaran dan penciuman. Tapi matanya kurang tajam ya kan. Nah, itu beberapa sifat dari badak ini gitu. Ya, jadi ini harus dipertahankan, kulitnya tebal dan dari perkawinannya juga kadang makanya perkembangannya lambat. Dari 5 tahun melahirkan satu kan gitu. Yang lain jadi pertumbuhan tidak cepat gitu. Dan anaknya kan satu kayak gitu. Nah, ini dari badak yang ada di kita di Indonesia. Kita harus care ada badak Jawa, kemudian yang di Sumatera juga ada badak Sumatera yang mempunyai ciri khas yang sangat khas. Nah, yang di ujung kulon badak Jawa culanya 1, kalau yang di Sumatera badaknya yang paling kecil di dunia. Nah, itu pemirsa dari kami informasi mengenai badak atau rhino. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.